Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum Muhammad. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat, kompak, dan luar biasa. Baiklah adik-adik, berjumpa lagi dengan Pak Habib dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dulu dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik kelas 5 yang sholih dan sholihah, melanjutkan tema yang kemarin tentang mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Setelah minggu lalu kita mengenal nama-nama Allah yang dikenal dengan Asmaul Husna, hari ini kita akan mengenal kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Masih ingatkah kalian? Iman kepada kitab adalah rukun iman rukun iman yang ketiga. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Allah menurunkan kitab-kitab sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab Allah adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasul yang dipilihnya. Allah menurunkan kitab-kitab dalam kurun waktu yang berbeda. Allah menurunkan 4 kitab yang wajib kita percayai. Tetapi hanya 1 kitab yang wajib kita jadikan petunjuk, yaitu Al-Quran. Nah, keempat kitab yang Allah turunkan tersebut adalah 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan dan diwahyukan kepada Nabi Musa sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. 1200 tahun sebelum Masehi di Bukit Turisin. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Diturunkan untuk kaum Bani Israel. Yang kedua adalah Kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem atau Palestina. Yang ketiga adalah Kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa. Kitab Injil ini diturunkan sekitar abad pertama di Yerusalem atau Palestina juga. Dan kitab yang terakhir, yang keempat adalah Kitab Suci Al-Quran. Kitab Suci Al-Quran adalah kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran inilah yang menjadi penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran menjadi pegangan umat manusia di akhir zaman. Sepanjang masa, bukan hanya pada masa Rasulullah saja. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran yang pertama ini diturunkan pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Pada saat Nabi berusia 40 tahun, beliau menerima wahyu yang pertama, yakni surah Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Surah Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
Kitab Al-Quran ini berbahasa Arab sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang tetap menggunakan bahasa Arab dan isinya pun tetap asli karena keaslian Al-Quran dijaga oleh Allah secara langsung. Jadi sampai kapanpun bahasa dan isi kandungan Al-Quran tetap asli dan murni. Al-Quran ini kemudian dibukukan menjadi sebuah kitab yang terbagi menjadi 30 juz. Al-Quran ini jumlah surahnya ada 114. Yang pertama adalah Al-Fatihah dan yang terakhir adalah surah An-Nas. Selama 13 tahun Rasulullah menerima wahyu di Mekah. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Jadi kira-kira 23 tahun atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Surah-surah yang diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi hijrah disebut surah Makkiyah. Sedangkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, surah-surah ini disebut surah Madaniyah. Nah, Al-Quran ini mempunyai beberapa nama. Di antaranya adalah Al-Kitab, yang artinya tulisan. Yang kedua Al-Furqan, yang artinya pembeda, yakni yang membedakan antara yang batil dan yang hak. Yang hak yang benar dan yang batil yang salah. Nama lainnya adalah Adz-Dzikru, artinya peringatan, sebagai peringatan bagi manusia. Yang keempat, Al-Huda, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan Al-Mubin adalah penjelas. Nah, dari keempat kitab tersebut yang diturunkan oleh Allah, keempat kitab tersebut memiliki kesamaan dalam isi kandungannya, yakni mengenai akidah, yakni tentang beriman kepada Allah yang harus ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari, yakni berperilaku terpuji kepada Allah, misalnya menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa dan lain sebagainya. Berperilaku terpuji kepada sesama manusia dengan menunjukkan sikap saling menghormati, menghargai, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Berperilaku terpuji kepada sesama makhluk Allah, seperti lingkungan sekitar, tumbuhan, hewan, dengan merawat dan menjaga lingkungan sekitar dengan baik. Dan berperilaku terpuji pada diri sendiri, dengan menjaga kebersihan dan kesehatan, serta berperilaku jujur kepada diri sendiri sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, sudah tahu kan kalian ada berapa kitab Allah? Iya, 4. Apa saja? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Untuk siapa? Untuk umat muslim sejak zaman Nabi Muhammad sampai dengan akhir
zaman atau hari kiamat. Nah, alhamdulillah cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup perjumpaan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.